Di antara para nabi yang diutus Allah, ada satu kisah yang mengguncang langit dan laut. Kisah tentang seorang hamba pilihan yang diuji bukan dengan pedang atau api, tetapi dengan kesabaran dan penantian. Dialah Nabi Yunus alaihi salam. Yunus alaihi salam diutus kepada penduduk Ninawa, kaum yang keras hati, tenggelam dalam kemusyrikan dan dosa. Bertahun-tahun ia menyeru, namun yang ia terima hanyalah penolakan dan ejekan. Hari demi hari berlalu. Dakwah belum membuahkan hasil. Hati Yunus dipenuhi kesedihan dan keletihan. Dalam kegundahan itu, ia meninggalkan kaumnya sebelum datang izin dari Allah. Ia menaiki sebuah kapal besar yang berlayar di lautan luas. Namun tak lama, badai dahsyat mengguncang kapal itu dengan amarah yang menakutkan. Para awak kapal melakukan undian untuk meringankan beban. Nama Yunus keluar. Diulang kembali, nama itu muncul lagi. Untuk ketiga kalinya, tetap Yunus. Saat itu Yunus memahami, ini bukan kebetulan, ini adalah ketetapan Allah. Dengan hati penuh iman, ia berserah diri pada takdir Robnya. Tanpa paksaan, ia melangkah menuju tepi kapal. Dengan suara lembut, ia meminta mereka tidak bersedih, lalu ia menjatuhkan diri ke lautan. Di saat tubuhnya tenggelam, Allah menunjukkan kuasanya. Dari kedalaman laut, muncul seekor ikan besar yang diperintah langsung oleh langit. Ikan itu menelan Yunus tanpa melukainya. Tidak satu tulang pun patah. Ia berpindah dari dunia manusia ke perut makhluk ciptaan Allah. 3 lapis kegelapan menyelimutinya. Malam, laut, dan perut ikan. Namun hatinya justru diterangi iman dan kesadaran. Di sanalah Yunus bermuhasabah. Ia mengakui kesalahannya. Tidak ada keluhan, hanya penyesalan dan penghambaan. Lalu terucaplah doa yang mengguncang arsy, doa yang menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Allah mendengar. Para malaikat mengenali suara itu. Seorang hamba yang biasa bertasbih, kini berdoa dari tempat yang tak biasa. Karena tasbih dan tobatnya, Allah menyelamatkannya. Jika tidak, ia akan tetap berada di sana hingga hari kebangkitan. Setelah beberapa hari, datanglah perintah Allah kepada ikan itu untuk membawa Yunus ke daratan. Yunus dimuntahkan ke pantai dalam keadaan lemah dan sakit. Namun rahmat Allah belum berhenti. Allah menumbuhkan pohon labu di sisinya. Daunnya menaungi, buahnya menguatkan tubuhnya. Hari demi hari, kekuatannya kembali. Namun hatinya gelisah memikirkan kaum yang pernah ia tinggalkan. Dengan jiwa yang telah ditempa ujian, Yunus kembali ke Ninawa. Kali ini, dengan kesabaran dan ketundukan sempurna. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Seluruh kaum Ninawa telah beriman dan bertobat kepada Allah. Mereka menyambut Yunus bukan dengan ejekan, tetapi dengan cinta dan keimanan. Allah mengangkat azab dari mereka. Inilah satu-satunya kaum yang seluruhnya beriman setelah melihat tanda. Yunus menangis, bukan karena sedih, tetapi karena syukur yang tak terucap. Ia kembali berdakwah, kini di tengah kaum yang beriman, menjadi guru, nabi, dan pembimbing ruhani. Allah memberkahi Ninawa, jumlah mereka bertambah dan hidup dalam tauhid. Kisah ini bukan hanya tentang Yunus, tetapi tentang setiap manusia yang pernah lelah dan tergesa-gesa. Ia mengajarkan bahwa rahmat Allah lebih luas dari amarah kita, dan bahwa doa di saat sempit adalah kunci pertolongan.
Kalimat Yunus menjadi wirid bagi orang-orang yang tertimpa kesulitan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang berdoa dengannya kecuali Allah kabulkan. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena di balik keterlambatan, ada hikmah yang sedang disiapkan. Dan di balik hukuman, sering tersembunyi kasih sayang. Allah Maha mengetahui waktu terbaik bagi hambanya. Seperti Yunus, kita semua sedang dalam perjalanan kembali. Kembali kepada sabar, kembali kepada taat, dan kembali kepada Allah dengan hati yang hancur, namun berharap. Inilah warisan Nabi Yunus bagi umat manusia. Sebuah kisah tentang jatuh, tobat, dan bangkit kembali. Semoga kita termasuk hamba yang belajar sebelum diuji, dan bertobat sebelum diperingatkan. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.